Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, serta masih melimpahkan nikmat berupa kesehatan, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hikmah kenabian sehingga berkenan menuntun kita semua dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni agama Islam yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini temanya apa ini? Oke. Ini tentang Yasin. Kalau ditanya, Babe ditanya mana hadisnya, mana dalilnya, dan mana perintahnya, mungkin Babe belum menemukannya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini Babe mencoba memaparkan waktu atau kapan sih Rasulullah itu pernah baca Yasin. Ya mungkin kalau ada satu atau dua nanti disampaikan sama Babe. Yang pertama, Babe mau bikin kesepakatan dulu bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis. Ya, kita sepakati dulu itu satu kesepakatan. Karena tidak bisa baca dan tulis, begini. Terus kapan beliau baca Yasinnya? Mari kita runut, kita pakai logika riwayat. Logika riwayat bahwa Rasulullah itu menerima wahyu bukan dengan membaca, tapi beliau menirukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu. Kira-kira pakai kira-kira aja dulu ya. Malaikat Jibril mengajarkan wahyu. Malaikat Jibril membaca Yasin. Kira-kira Rasulullah Muhammad itu baca apa? Apakah beliau membaca Alif Lam Mim, atau Rasulullah ngikutin malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengucapkan Yasin. Nabi Muhammad pasti jawabnya apa? Pasti
ngikutin Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak mungkin kan kalau Rasulullah itu dibacakan oleh malaikat Jibril Yasin terus jawabnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gak mungkin ya. Tapi untuk menyenangkan mereka yang mempertanyakan yang mempertanyakan tentang Yasin, kapan Rasulullah baca Yasin, mungkin benar aja gitu ya. Rasulullah saat Malaikatul Jibril mengucapkan Yasin, Nabi Muhammad masa mengucapkan Alif Lam Mim, kan nggak mungkin kan gitu ya. Satu bukti. Terus sepakat ya, pertama itu tadi ya. Kalau ditanya bahwa kapan Rasulullah baca Yasin, loh emang Rasulullah itu menerima wahyu kan dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya pada saat beliau menerima wahyu. Ini bukti pertama bahwa Rasulullah pernah membaca Yasin. Satu. Baik, yang berikutnya, bukti berikutnya, tapi harus dibikin kesepakatan lagi. Kesepakatan kedua, tadi kesepakatan pertama adalah bahwa Rasulullah Muhammad itu Rasul yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Baik, pada kesepakatan yang kedua, bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad itu kurang lebih 22 tahunan. 22 tahunan ya, sepakat ya. Ya kurang lebih lah. Mungkin bisa lebih, 22 bulan atau berapa gitu. 12 bulan atau berapa. Pokoknya kira-kira segitu. Nah, kan Rasulullah itu dari kesepakatan pertama beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat? Apakah kalau Rasulullah bilang, sahabat, aku mau menyampaikan ini ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, apa para sahabat terus bacanya Yasin? Itu kan nggak mungkin. Pasti sebanding, selurus gitu. Kalau Rasulullah ngucapin Yasin, sahabat pasti niruin Yasin. Karena apa? Karena beliau tidak bisa menuliskan. Beliau dapat wahyu pun tidak dia tuliskan, tidak dituliskan, dia hafalkan kan gitu. Nah, karena dia hafalkan, maka waktu menularkan atau mengajarkan kepada sahabat juga pasti melalui dibacakan kan gitu. Dibacakan hafalannya itu gitu. Tuh. Udah dua ya buktinya ya, udah dua. Terus jadi kalau ada pertanyaan kapan waktu Rasulullah pernah baca Yasin itu ya, ya ketika beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril yang pertama, yang kedua pada saat beliau mengajarkan para sahabat surat itu, ayat-ayat Yasin itu, kan begitu loh. Itu bukti ya, logika riwayat ya kayak gitu ya. Tapi ya itulah, kalau emang nggak seneng sama orang yang masa baca Yasin masih dipertanyakan kan gitu, aneh ya teman-teman ya. Ada dua keadaan ya, Rasulullah pernah membaca
surat Yasin gitu. Mungkin tidak langsung dia utarakan saya pernah baca surat Yasin, tapi kita bisa merunut dari riwayatnya beliau menerima wahyu dan mengajarkan para sahabat. Beliau tidak menuliskan di pelepah kurma, ini sahabat baca dan hafalkan, oh tidak, atau nulis di batu atau di kulit-kulit binatang atau di tulang-tulang binatang. Itu beliau tidak lakukan itu, karena beliau dari awal beliau adalah nabi yang ummi. Oh cukup di sini apa ada yang mau geser? Biasanya ada yang geser gini. Yasin boleh baca. Tapi kalau menetapkan bacaan harus baca surat Yasin, ditetapkan atau dikhususkan, itu yang nggak boleh. Lo kok jadi geser lagi? Tadi bertanya katanya kapan Rasulullah baca Yasin gitu. Kalau udah dibuktiin biasanya kan geser gitu. Gesernya nggak boleh mengkhususkan bacaan surat Yasin kayak gitu, nggak boleh. Mana dalilnya? Ini adalah orang yang apa ya, yang udah mau tenggelam, ada ranting yang lemah pun digapai juga gitu. Jadi begini, kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya kenapa nggak dia balik sendiri? Kalau dia bertanya mana dalil perintah mengkhususkan baca surat Yasin, terus kalau dibalik mana dalil pelarangan pengkhususan baca Yasin? Fair kan? Fair ya. Kalau ditanya dalil perintah pengkhususan, apakah dia juga bisa menghadirkan dalil tentang pelarangan pengkhususan? Pelarangan pengkhususkan. Tapi tekankan lagi, ada nggak dalil pelarangan pengkhususan baca Yasin? Ada nggak dalilnya? Jadi kita nanti bisa sama-sama buktikan kan gitu. Wong nyatanya Rasulullah udah pernah baca kan. Kalau nggak pernah baca mungkin ya bagaimana kita bisa tahu kalau ada surat Yasin kan? Dari Allah diperintahkannya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ke umatnya gitu. Ada umatnya yang mau baca Yasin, tapi tidak mau membahas Yasin an gitu, yang mempermasalahkan masalah an di belakangnya itu gitu. Makin lucu lagi itu nantinya ya. Oke, Bapak kira cukup sampai di sini aja dulu mungkin ya. Nanti kita sambung lagi. Semoga ini menjadi bahan perenungan gitu ya. Bahan perenungan bagi kita atau juga bagi teman-teman yang selama ini masih mempertanyakan tentang orang baca Yasin atau Yasinan gitu, masih mempertanyakan gitu. Mungkin ini bisa menjadi renungan atau sebagai hasanah keilmuan ya gitu ya. Jadi intinya mah ya itulah, jadi bahan renungan gitu. Mungkin sampai di sini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada khilaf-khilaf kata. Bapak tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.